Hibah itu berarti kesadaran orang tua bahwa dia telah sadar bahwa dia tidak akan hidup selama-lamanya. Yang terbaik adalah bagaimana membina dan membangun rumah tangga itu harus upgrade keilmuan tentang membina dan bangun rumah tangga. Setelah menjalani pernikahan, menjalani kehidupan pernikahan, kemudian, tentunya manusia akan menjemput ajalnya. Nah, dalam kelanjutannya, next episode, itu pasti ada yang namanya, pembagian harta waris ya, Pak. Kita masuk ke harta waris gitu, sebenarnya pembagian harta waris itu wajib atau tidak? Ada pilihan-pilihan ya dalam agama Islam kan ada dua hal ya. Ketika pasca meninggal dunia, maka harta kekayaan si mayit itu harus dibagikan kepada ahli waris, ya kan? Agar ada penerusnya, agar apa? Agar harta warisan ini masih berkembang dan kemudian dimanfaatkan oleh anak-anak cucunya. Itu apabila si mayit meninggalkan harta, ya. Tetapi ketika si mayit nggak meninggalkan apapun ya berarti nggak ada yang perlu diwariskan. Kan dasar nggak? Ya, nggak ada yang perlu diwariskan. Yang kedua, ada yang disebut dengan hibah. Hibah itu berarti kesadaran orang tua bahwa dia telah sadar bahwa dia tidak akan hidup selama-lamanya. Maka di saat dia usianya sudah mapan, anaknya setelah ditata ke masing-masing dan kebetulan orang tua ini punya harta kekayaan yang berlebih, kemudian anak didudukkan bersama dalam sebuah majelis musyawarah keluarga yang kemudian disebut dengan pembagian hibah orang tua kepada anak-anak. Apakah pembagian hibah ini kemudian harus sama dengan ilmu mawaris? Berbeda. Karena hibah menjadi hak prerogatifnya orang tua. Dan tentu orang tua juga akan menggunakan asas keadilan kan satu dengan anak yang lain. Berarti kalau demikian tidak 2 banding 1, tidak harus 2 banding 1. Kalau dalam ilmu waris 2 banding 1. Ketika orang meninggal dunia dan nyata-nyata harta kekayaannya itu menyisakan banyak sekali, maka disitulah kemudian ilmu faraid atau ilmu mawaris berlangsung dan dilakukanlah. Tetapi realitas yang terjadi bahwa ilmu mawaris ini selalu menyisakan luka. Ini kita sebut dalam realitas lapangan. Kenapa? Bahwasanya Allah SWT sudah ya berfirman dalam Quran surah Al-Imran ya, surah Al-Imran bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Jadi zujina linnasi hubus syahwat. Sudah menjadi tabiat manusia. Ya, hubus syahwat. Ya kan? Ya, Iya, hubus syahwat itu. iya, yes. Mencintai. Jadi dalam hal ini dijadikan indah bagi manusia itu kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa, ya kan? Minan nisa'i, seorang istrinya, bojone ngayune ra karu-karuan, itu kebanggaan. Ya. Jadi zuyina linnasi menjadi tabiatnya manusia untuk membanggakan satu istrinya, ya kan? Yang kedua, anak-anaknya. Anaknya udah pilot, anaknya udah presiden, wah bangganya luar biasa. Kemanapun perginya dia ceritakan kepada tetangga, saudara, siapapun itu kan namanya kebanggaan. Yang ketiga, harta benda, ya kan? Wal banina wal qanatiril muqantarati. Jadi harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang, gitu kan? Itulah ya. Dzalika matal hayatid dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Artinya sudah menjadi tabiat manusia untuk berebut harta kekayaan. Ketika Allah Ta'ala memfirmankan dalam Al-Quran tentang aturan mewaris sekalipun itu sebuah yang qat'i yang pasti dan harus dipraktekkan, tapi tabiat manusia itu nggak mampu menerima tentang hukum Allah itu. Hatta orang tersebut memahami agama. Kok bisa Mas? Itulah zuyyina linnasi hubus syahwat. Ternyata
sudah menjadi tabiat manusia untuk mencintai keduniawian. Piye kira? Nah, itulah kemudian kenapa ketika kita kuliah di fikih mawaris, ya, ini kemudian ketika kita survei ke lapangan dalam beberapa kelas saya juga sampaikan, survei lapangannya, mahasiswa-mahasiswa sekarang itu berimajinasi masa depan, dia lebih suka untuk menghibahkan harta kekayaan nih, dalam dirinya ketika jadi orang tua atau dirinya ketika jadi anak dibanding kemudian membagi harta warisan. Kenapa? Sekali lagi, meskipun harta warisan itu sebuah syari agama, meskipun harta warisan itu sebuah firman Allah dalam Al-Quran yang pasti, tetapi ketika dibenturkan dengan zuyyina linnasi hubbu syahwati, di situlah manusia itu nggak terima tentang pembagian warisan itu, selalu menyisakan luka, akhirnya konflik, ya. Sebagaimana dalam syair itu kan, ya, wong tuwa loro ing jero kubur anyar nang susah, merga mirsani putra-putrine do pecah belah, gitu kan. Nah, pecah belahnya salah satunya adalah rame-rame rebutan warisan, itu masalah. Jadi warisan ini menjadi problem, bubrahnya persaudaraan. Dan tradisi orang-orang desa di Pekalongan kalau kita mau survei seperti daerah selatan ya, Kajen, Doro, Palung, Genang Serak, Babak Barang, Karanganyar, barangkali beda dengan tradisi kota ya kan. Tradisi orang-orang desa seperti itu, orang-orang selatan gitu, itu lebih cenderung menghibahkan harta kekayaan kepada anak-anaknya dan menyiapkan ketika dia menikah, "Ile, awakmu tak siapke tanah yo nang kono, hakmu sing nang kono kewe agimu, sing nang kono wek agimna sing nomor telu." Itu sudah disiapkan orang tua. Kenapa? Karena memang orang-orang daerah selatan Pekalongan itu punya harta kekayaan, nggak orang-orang kota. Dia punya ya yang dia huni gitu kan. Maka seringkali yang terjadi itu adalah yang diwaris itu yang diwaris ketika bapaknya meninggal, belum dibagi warisannya. Kenapa? Karena yang dia punya, yang dia huni. Akhirnya dia bertahan hidup bersama ibunya. Ibunya meninggal, baru diwariskan. Ketika diwariskan sulit, anaknya akeh warisannya sithik. Ya, bentrokan yang terjadi. Pertukar ya itulah kemudian dalam hal ini pentingnya, betapa pentingnya keimanan manusia, keimanan umat Islam untuk memahami dan mempercayai aturan agama. Dan kemudian kepada siapa kemudian fasilitator agar pembagian warisan itu adil. Ya kita hadirkan pihak ketiga dalam hal ini adalah, seorang yang ahli dalam ilmu faraid untuk membagikan warisan asal tanda kutip saling rela. Karena beliau tentu membagi warisan juga atas dasar hukum agama yaitu Al-Quran, ya As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Gitu Mas Olga. Ya, itu yang terjadi di atas. Ketika si mayit meninggal nih, Kak, yang dia punya hartanya itu berupa aset digital. Seperti misal, akun sosial media ataupun kripto, Bitcoin, itu, eee, apakah ada regulasi dari negara? Terus dari agama gimana menanggapinya? Ya kalau kripto dan Bitcoin itu adalah punya underlying ya, underlying itu sesuatu yang bisa dirupiahkan. Kan kripto dan Bitcoin itu angka, ya kan angka digital ya, dia uang digital ya. Angka uang digital ketika uang digital dalam bentuk Bitcoin atau kripto itu bisa di namanya apa itu, dirupiahkan ya, di-withdraw, withdraw ya kalau saya nggak salah itu, withdraw itu dicairkan dalam bentuk rupiah, ya itu adalah harta kekayaan, asalkan bisa dicairkan. Dan kalau itu menjadi harta kekayaan maka dicairkan dalam bentuk rupiah, jumlahnya berapa, baru ditentukan siapakah ahli warisnya, setelah itu datangkan ahli, ulama dalam bidang ilmu faraid untuk membagikan harta warisan itu. Asalkan tadi sudah dirupiahkan dulu. Tapi kalau dalam bentuk Bitcoin dan kripto yang belum dirupiahkan dan anak-anaknya juga nggak tahu cara mainnya, ya ini sulit. Ini sulit. Apalagi anak nggak tahu pin digital tentang kripto dan Bitcoin yang dimiliki oleh almarhum bapak atau ibunya itu. Ini lebih-lebih parah lagi. Ini yang nggak bisa diwaris dong. Iya, Karena bisa diakses gitu kan. Gitu Mas Yorga. oke. Eee, Terakhir nih, Pak, pesan untuk teman-teman semua ketika menjalani kehidupan ketika sudah pernikahan atau sudah mempunyai pasangan dan, bagaimana, cara menjaganya sampai mereka membagi harta waris kepada keturunan-keturunannya. Iya.
Dalam hal ini memang realitas di lapangan bahwa pernikahan itu adalah sebuah sunnah Rasulullah yang sangat-sangat dianjurkan untuk menjaga, ya, yang namanya menjaga nasab, ya. Menjaga nasab itu artinya memperbanyak keturunan sehingga umat Islam, secara populasi semakin bertambah. Yang kedua menyehatkan mental dan spiritual. Kesadaran spiritual itu kan ketika kita menghirup permasalahan itu akan selesai ketika kita curhatkan dengan istri atau suami, karena dia sebagai garwo, segaring nyawa. Namun bahwa mempertahankan pernikahan itu juga bukan perkara yang mudah. Mempertahankan pernikahan dengan berbagai macam problematikanya itu harus dibarengi dengan ilmu. Ya, ilmu membangun keluarga dari sisi agama maupun dari sisi psikologi. Itu harus dipelajari dan harus up to date. Jangan berhenti belajar kita untuk membangun dan membina keluarga. Membangun dan membina keluarga itu harus up to date, harus upgrade ilmu terus-menerus. Ngaji kepada kiai, ngaji kepada ustadz, membaca banyak buku, ya kan? Sharing dengan orang lain tentang bagaimana membina dan membangun rumah tangga. Kalau kemudian kita nggak pernah mau membuka diri untuk upgrade keilmuan tentang membina dan membangun rumah tangga, maka yang terjadi egoismenya terlalu besar. Sehingga dia merasa paling. Ketika merasa paling, yang ada dalam kebijakan keluarga adalah kebijakan otoritarianisme. Seorang bapak dalam hal ini otoriternya luar biasa. Semua harus manut dan ini tentu tidak pas dan tidak baik di tengah-tengah arus perkembangan zaman sekarang ini. Yang terbaik adalah bagaimana membina dan membangun rumah tangga itu harus upgrade keilmuan tentang membina dan membangun rumah tangga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa setiap manusia itu harus sadar. Dia sekaya apapun, ya, betapapun keringat yang dia peras setiap hari untuk mencari rezeki, itu adalah anugerah dari Allah. Rezeki itu anugerah dari Allah, rezeki itu titipan dari Allah. Kalau sebut dengan titipan, anak pun adalah titipan dari Allah. Maka ketika punya anak, kita jangan punya kemelekatan yang lebih, kita sadar betul bahwa itu adalah titipan. Kita punya harta seberapa pun harta, juga jangan ada kemelekatan yang lebih, karena kita sadar bahwa harta itu adalah titipan dari Allah. Ketika sadar bahwa itu titipan, maka kita akan menyiapkan manusia tidak bakal hidup selama-lamanya. Manusia juga pasti akan menemui ajalnya, akan menemui akhir hayat. Kalau sedemikian bagaimana? Kita rencanakan dengan matang. Ketika kita sudah punya anak, kita akan rencanakan pendidikannya. Ketika sudah kita tuntaskan pendidikannya, kita hantarkan anak itu sampai pernikahan. Ketika sudah pernikahan, kita coba cek seperti apa perkembangannya. Kalau kira-kira butuh ditambahi modal, kita tambahi modal. Kan seperti itu kira-kira. Tata ke ketika sudah mapan dan kita sudah merasa usianya kematangan, gitu kan. Maka sebaiknya dalam hal ini kita betul untuk rembukan keluarga. Mau kira-kira dengan bahasa hibah, mau dengan bahasa wasiat, mau dengan bahasa waris, ayo monggo. Kita kasih pemahaman anak-anak itu kalau hibah itu demikian, kalau wasiat itu demikian, kalau warisan itu demikian. Kira-kira anak satu dengan anak yang lain, istri yang tercinta duduk bersama itu akan memilih yang mana. Nah, disitulah kemudian peran orang tua itu disebut dengan demokratis. Disebut dengan karena apa ya? Orang tua nggak merasa bahwa ini adalah miliknya. Ini adalah titipan dari Allah. Ketika titipan maka harus dirawat dengan sebaik-baiknya agar menjadi keberkahan bukan menjadi sebuah mudharatan. Nah, disitulah masyarakat yang disebut dengan perencanaan dan matang dalam membina dan membangun rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah rahmah dan kesadaran bahwa manusia tidak akan hidup selama-lamanya. Maka ketika kita melihat survei di lapangan, ya, baik di kalangan mahasiswa yang ada di kelas ini atau di kelas yang lain, memang mereka lebih cenderung suka dengan cara hibah dibanding dengan cara waris. Kenapa? Karena cara waris itu sering kalaupun sudah ikhlas di antara 5 bersaudara Zonai, ya, ataupun pasti ada satu 2 orang yang tidak rela menggugat akhirnya terjadi konflik keluarga. Itu merasanya tidak nyaman. Meskipun itu realitas sebuah dalil qat'i dalam Al-Quran harus, ya, yang harus dilakukan, tetapi ada cara lain selain warisan yaitu hibah. Nah, itu bisa kemudian kita rembuk dalam sebuah musyawarah keluarga.
bisa kita konsultasi dengan para kiai. Sebaiknya bagaimana agar kemudian mahligai rumah tangga ini benar-benar tercipta kerukunan yang luar biasa hingga ajal menjemput pun anak putu dalam hal ini masih menjaga kerukunan yang luar biasa. Itu kira-kira Mas. Oke, terima kasih Pak, kita cukupkan ya bincang-bincangnya pada hari ini. Terima kasih Bapak Abdul Alim telah menyempatkan waktunya, telah menyediakan, waktunya kepada kita dari MPSPI. Kami mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sebanyak-banyaknya dan jangan lupa, teman-teman semua untuk like, share, dan subscribe, YouTube kami HMPSPI Win Gusto Pekalongan dan tunggu, next episode selanjutnya, oke? Bersama narasumber-narasumber yang lebih cetar pembahasan. Oke, terima kasih, teman-teman semua yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.